Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 untuk membahas diskusi dengan judul menguraikan masalah berkaitan tentang penurunan harkat dan martabat manusia. Kelompok 4 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya, nama Zulfan Tegar Wiratama, NIM 2100009010, dan dilanjut Mbak Nabila. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofi Mutiarani dengan NIM 2100009005. Dilanjut dengan Mbak Eli. Ya, baik. Perkenalkan, saya Eli Fatiah dengan nomor NIM 2100009001. Ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yang pertama dari saya, penurunan harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia merupakan 2 istilah yang tidak lepas dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang saling sempurna dibandingkan makhluk lainnya, meskipun memiliki arti berbeda. Namun kedua istilah tersebut saling berkaitan erat. Pengertian harkat manusia adalah derajat kemuliaan manusia, sedangkan pengertian martabat manusia adalah harga diri atau tingkat harkat manusia. Harkat dan martabat manusia dalam pandangan Pancasila juga dapat bermakna nilai-nilai Pancasila timbul dan digali dari pemikiran filsafat bangsa Indonesia dan mengandung nilai kerohanian sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia. Untuk contohnya dapat disimpulkan bahwa seperti kondisi teman lama yang mungkin tidak seberuntung kita, seharusnya tidak menghilangkan nilai mereka sebagai seorang manusia yang punya harkat dan martabat. Kita juga harus mampu mengakui mereka tetap teman kita walaupun kondisi ekonomi kita tidak saling sejajar seperti saat kita masih sama-sama berseragam putih abu-abu ataupun putih biru. Itu pengertian dari saya. Untuk Mbak Eli, Mbak Nabila, silahkan. Ya, menurut saya, harkat martabat adalah usaha yang dilakukan untuk menaikkan kedudukan berupa kemuliaan, taraf, mutu, dan nilai dalam meningkatkan harkat martabat manusia. Contohnya yaitu banyak masalah yang terjadi di sekitar kita yang berhubungan dengan keberadaan manusia yang tidak mau dianggap lebih rendah oleh orang lain. Masalah yang muncul karena kita merasa tidak dianggap atau merasa kurang dihargai. Itu selanjutnya. Ya, dilanjut Mbak Nabila. Ya, menurut saya harkat adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan Kersal serta hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Sedangkan martabat adalah tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Bisa diambil contoh yaitu banyak masalah yang terjadi di sekitar kita tentang tidak menghormati sesama manusia, tidak menghargai suatu agama, dan masih ada orang yang membeda-bedakan warna kulit. Kita sebagai manusia tidak berubah dan tetap sama.
Dan seharusnya manusia harus diberi pemahaman tentang saling menghormati sesama manusia, menghargai suatu agama, dan tidak membeda-bedakan warna kulit. Ya, sudah Mbak. Sudah. Sudah. Untuk kesimpulan dari kelompok kami mengenai diskusi menguraikan masalah berkaitan tentang penurunan harkat dan martabat manusia adalah dapat disimpulkan penurunan harkat dan martabat manusia adalah seberapapun kita dinilai dan dihargai oleh orang lain, nilai dan esensi kita sebagai manusia tidak berubah dan tetap sama. Jika kita terganggu akan penilaian orang lain yang tidak sepaham dengan kita, seharusnya kita sendirilah yang introspeksi dan menyadari bahwa saat itu diri kitalah yang sedang meminta lebih. Dan dapat dicontohkan sebagai kondisi teman lama yang mungkin tidak seberuntung kita. Seharusnya tidak menghilangkan nilai mereka sebagai seorang manusia yang punya harkat dan martabat. Kita juga harus mampu mengakui mereka tetap teman kita, walaupun kondisi ekonomi kita tidak sama lagi sejajar seperti saat kita masih sama-sama berseragam putih abu-abu ataupun putih biru. Mbak Eli atau Mbak Nabila ada tambahan untuk kesimpulan? Tidak, sudah cukup menurut saya. Karena sudah cukup untuk kesimpulan dan contoh, kita akhiri diskusi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.